saya Firman Fajar Bagawiarja dengan NIM 2020-11-11-131577. Di sini saya akan mewawancarai tentang tugas Hukum Tata Negara 3 kelas G tentang wawancara pejabat daerah. Nah, di sini dengan Bapak siapa? Ya, Nasdian Perdana. Bapak ini di desa menjabat sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa. Jadi di BPD ini Bapak berapa tahun? Hampir 6 tahun. Kan kalau setahu saya itu 6 tahun, setelah itu bisa dipilih lagi. Iya. Kalau berarti pemilihannya lagi itu di bulan Di tahun 2024. Ya. Jadi BPD. Kalau tugas dan wewenangnya itu apa saja sih Pak? Tugas dan wewenangnya BPD itu yang pertama adalah menetapkan, merancang undang-undang desa, peraturan desa bersama pemerintah desa. Yang kedua, menampung aspirasi masyarakat. Yang ketiga, pengawasan terhadap pemerintahan desa. Kalau tentang pengaturan itu kan biasanya di musyawarah desa ya Pak. Iya. Nah, musyawarah desa itu, sebelumnya Bapak itu diambil dari, kan BPD itu terdiri dari suri tokoh masyarakat dengan. Kalau Bapak itu? Saya di sini di Desa Sumber Tempur ini diambil dari perwakilan tokoh masyarakat di daerah Dusun Tumbuh Sari Kuto. Lalu berhubungan dengan tadi musyawarah desa. Nah, kalau di Sumber Tempur sendiri itu musyawarah desa itu dilakukan berapa kali? Di desa itu teragendakan untuk penyusunan musyawarah desa tentang pembentukan APBDes, peraturan desa itu 2 kali. Yang pertama penyusunan RPJMDes dan yang kedua itu RAPBDes, dan yang selanjutnya yang terakhir itu penetapan APBDes di pemerintah desa. Lalu berhubungan dengan efektivitas atau tingkat keberhasilan yang sudah direncanakan tadi dalam pemerintah desa Sumber Tempur itu bagaimana? Kalau di pemerintah desa Sumber Tempur itu tingkat keberhasilannya hampir 80% terlaksana dari rencana awal yang sudah disusun melalui RAPBDes-nya dan ditetapkan di APBDes. Itu hampir yang terserap itu sekitar 80%, dan itu menyesuaikan dengan keadaan perjalanan saat tahun anggaran tersebut. Nah, lalu jadi berhubungan dengan tersebut kan berarti 20% itu tidak terrealisasikan. Nah, kalau begitu faktor penghambat atau pendorongnya kok bisa seperti itu? Dari faktor yang dialami di pemerintahan desa Sumber Tempur itu biasanya dari pengajuan program masyarakat itu tidak dapat terlaksana karena dipengaruhi oleh beberapa hal. Berarti di kelompok tersebut tidak dapat menyerap karena kurangnya kekurangan dalam arti sumber daya masyarakat. Kalau pendorongnya Pak? Dari faktor pendorong dari program-program tersebut itu dari sisi kelompok masyarakat itu yang lebih aktif. Nah, karena kami di pemerintahan desa itu mau memprogramkan sesuai dengan peraturan atau aturan dari Kementerian Desa itu mencari orang-orang yang pas, dalam arti yang mau melaksanakan kegiatan tersebut. Itu faktor pendorong. Memang dari sisi masyarakat sini kan beragam sesuai dengan lingkungan dan kebudayaan masing-masing. Itu dari beberapa itu ada yang lebih aktif untuk mengajukan program ke pemerintahan desa, dan itu memang kami harapkan selaku dari BPD untuk ikut sumbangsih membangun desa. Dan tadi
panjenengan jelaskan bahwa tugas dan wewenang BPD salah satunya mengawasi jalannya pemerintahan desa. Nah, bagaimana sih mengawasi katakanlah dalam kebijakan yang dilakukan? Kan kebijakan ini dipersetujui oleh panjenengan, BPD dan kepala desanya. Nah, kalau dalam mengawasi kinerjanya itu bagaimana ketika melakukan peraturan tersebut? Yang kami lakukan bersama anggota itu kami membagi dalam beberapa aspek. Yang pertama di bidang pembangunan, terus yang kedua di bidang pemberdayaan masyarakat, dan yang lebih penting lagi pada akhir-akhir ini pada masa pandemi ini kan ada anggaran khusus untuk di penanganan bencana non alam. Kami setiap ada realisasi penggunaan anggaran ini kami selalu meminta bukti-bukti yang sudah direalisasikan. Lalu berkenaan dengan hubungannya Bapak sebagai legislatif desa dengan eksekutif itu bagaimana? Kami selama ini mengedepankan koordinasi selalu dalam proses perencanaan maupun dalam proses penetapan dan juga realisasi anggaran di pemerintahan desa itu selalu mengedepankan koordinasi dan melibatkan dari perwakilan-perwakilan tokoh masyarakat untuk ikut serta mengawasi pemerintahan. Lalu setelah menerapkan apa yang disetujui oleh BPD dan kepala desa, lalu hubungannya dengan pemerintah seperti contohnya kabupaten, kota, atau pemerintah provinsi itu bagaimana? Hubungan pemerintahan desa, kami di desa itu disebutkan pemerintah dan pemerintahan. Di pemerintahan itu adalah kepala desa beserta perangkatnya. Kalau di pemerintahan pemerintah desa itu, pemerintahan desa itu kepala desa bersama BPD. Itu kami untuk hubungan dengan pemerintahan yang lebih atas, yang dalam sebutnya pemerintah kabupaten maupun provinsi, kami selalu menjalin kerjasama. Nanti program-program yang bisa tercover di pemerintahan kabupaten maupun provinsi itu kita sampaikan baik melalui dinas-dinas terkait atau melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten maupun provinsi. Kami kerjasamanya seperti itu melalui DPR. Jadi tentang apa itu seperti program-programnya itu tetap dari atas, lalu desa yang menurunkan atau bisa berinovasi sendiri? Kalau selama pengalaman saya duduk di BPD ini, kita berinovasi menyesuaikan dengan kebutuhan pemerintahan desa. Satu contoh, karena potensi di sini adalah pertanian dan peternakan, itu kami berhubungan dengan dinas peternakan, dinas pertanian, baik pemerintah daerah provinsi maupun daerah kabupaten, dan dibantu juga itu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga kami mengajukan. Dan biasanya kan di setiap daerah itu ada dapil-dapilnya melalui pelaksanaan reses DPRD. Nah, ini ya info buat teman-teman juga. Beberapa tahun yang lalu kepala desa saya dan kepala desanya Bapak ini meninggal dunia. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bagian keempat pasal 40 ayat 1 huruf A, kepala desa berhenti karena meninggal dunia. Nah, kan Bapak itu sudah menjabat waktu itu? Waktu itu sudah menjabat. Jadi ketika Pak Kepala Desa ini mohon maaf meninggal dunia, lalu bagaimana itu Pak? Sesuai dengan peraturan yang berlaku di desa dan juga mengacu pada pemerintahan pusat itu, saat kepala desa meninggal dunia itu bisa dilaksanakan pemilihan kepala desa lagi ya, dan dijeda pada saat waktu pemilihan, dalam arti sebelum pemilihan itu ada yang namanya PJ, pejabat sementara, yang dibantu dari staf pemerintahan kecamatan. Jadi waktu itu
bukan wakilnya Pak yang jadi kepala desa. Di pemerintah desa itu tidak ada wakil, hanya kepala desa saja. Jadi dari orang dari kecamatan diturunkan untuk pejabat sementara sebelum pemilihan. Sebelum pemilihan. Nah, kan di dalam legislatif dan eksekutif biasanya itu terjadi sengketa antar lembaga negara, Pak. Nah, kalau di desa sendiri dan mungkin yang Bapak alami, apakah pernah ada sengketa antara lembaga desa dan pemerintah desa? Pastinya setiap pemerintahan itu ada, karena di situ kami mempunyai kewenangan pengawasan, dan dalam suatu pemerintahan itu pasti bentuk pengawasan itu kan pasti ada, selalu ada tekanan ke pemerintah, yang eksekutif menjalankan dengan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa di eksekutifnya itu. Pasti kami selalu memberikan tekanan, dalam arti tekanan itu untuk penyempurnaan program kegiatan atau pelaksanaan baik pelayanan maupun pelaksanaan program-program desa. Karena di dalam desa itu sendiri kan seperti setiap program-program itu dijalankan oleh beberapa pelaksana kegiatan. Di situ ada kemungkinan juga ada beberapa pelaksana kegiatan yang kurang maksimal untuk menyerap atau menyalurkan dari realisasi anggaran yang digunakan. Jadi kalau Bapak tadi menjelaskan tentang penekanan, kalau menurut saya pribadi berdasarkan dengan tugas dan wewenang BPD, sebenarnya penekanan itu memang harus dilakukan karena ya untuk menghindari sistem otoriter tadi. Nah, berarti sengketa yang Bapak alami pasti itu terjadi berkenaan dengan pengawasan itu tadi, Pak. Iya. Nah, untuk solusinya kami pasti di situ melakukan koordinasi atau rapat dengan pemerintah desa, baik melibatkan dari lembaga semua, dari lembaga di pemerintahan desa itu untuk menyelesaikan dalam musyawarah khusus di situ untuk menyelesaikan suatu permasalahan saat terjadinya konflik. Karena di desa pasti sangat berkaitan erat dengan masyarakat. Itu konflik, isu-isu yang timbul kita selesaikan bersama-sama dalam musyawarah desa. Seperti lalu, nah selesai nih Pak kalau membahas sengketa. Lalu tadi Bapak awal-awal sudah menyindir tentang pembangunan di sini berkenaan dengan pertanian dan peternakan. Nah, kalau kan disebutkan bahwa pemerintah desa dan BPD juga harus melakukan pembangunan desa. Nah, sejauh mana sih pembangunan desa di Sumber Tempur ini? Dalam arti pembangunan fisik atau pemberdayaan masyarakat? Ya, dua-duanya. Dua-duanya. Sementara untuk pembangunan di fisik, dalam arti seperti bangunan jalan atau fisik infrastruktur yang lain itu sekitar 75%, karena di pemerintahan desa juga keterbatasan anggaran yang diberikan dari pemerintah pusat gitu. Dan yang kedua di pemberdayaan masyarakat, contohnya kegiatan-kegiatan kebudayaan seperti pelatihan, peningkatan kapasitas masyarakat dalam bidang tertentu itu sekitar 3 tahun ini kami memang berusaha meningkatkan itu, karena dalam bidang ini masyarakat kurang tergerak untuk meningkatkan kapasitasnya dalam bidang-bidang tersebut. Rata-rata yang diminta masyarakat desa itu bangunan fisik, padahal tidak bisa seutuhnya meningkatkan ekonomi gitu. Ya, itu memang permasalahan bukan bagi desa kita juga Pak, tapi juga seluruh masyarakat Indonesia
berkenaan dengan mereka hanya mempercayai bukti fisik, bukan secara investasi masa depan. Nah, kalau kan tidak menutup kemungkinan saya pribadi atau bahkan teman-teman mau terjun juga ke pemerintahan, dan menurut Bapak ini saran dari Bapak yang sudah melaksanakan kepada kami yang ingin melakukan hal tersebut. Saran saya untuk dalam ke pemerintahan itu ya dasarnya pasti kita harus memetakan dulu apa yang akan kita lakukan dalam kebutuhan dari masyarakat. Selain tadi yang sudah saya sebutkan kan, kalau fisik itu kan seperti infrastruktur itu kan tanggungan dari pemerintah. Menurut saya untuk masyarakat desa saat ini itu memang perlu di bidang pemberdayaan masyarakatnya, jadi peningkatan ekonomi kreatif dan menambah wawasan dari sumber daya manusia. Kalau dari kebijakan-kebijakan pemerintah seperti kabupaten atau provinsi atau bahkan pusat, menurut Bapak yang alami, apakah ada kebijakan yang kurang atau yang tidak benar harus dibenarkan, atau sudah oke semua? Dari katakanlah seperti anggaran, pembangunan, pemberdayaan masyarakat. Kalau dari sisi anggaran menyesuaikan dengan kebutuhan desa. Saya rasa kalau dari pemerintah pusat itu, karena kita di pemerintahan desa yang paling bawah itu menerima anggaran tersebut, sudah ada aturan yang diberlakukan di situ, sampai dari peraturan Kementerian Desa, kalau desa kan Kementerian Desa, sampai bermuara nanti peraturan bupati. Itu saya rasa sudah sempurna untuk yang kita laksanakan, dapat kita laksanakan. Nah, ini tadi Pak, sudah selesai topiknya, alhamdulillah. Kalau kami yang ingin terjun, maksudnya kami yang ingin istilahnya mau menjadi seperti Bapak atau terjun ke jadi kepala desa dan lain-lain, saran dari Bapak pribadi kepada kami yang ingin menjadi Bapak? Saran misalnya ingin menjadi seorang pemimpin baik di desa ya atau di BPD, itu saya rasa ya intinya kita harus mempunyai semangat dan kreatif dalam merancang program-program desa maupun skill-skill yang kita punya, talenta-talenta kita punya, secara totalitas kita berikan ke pemerintah. Nah, oh iya, tadi lupa Pak. BPD ini tidak mempunyai jam kantor atau punya? Kalau BPD tidak ada jam kantor, kita hanya bentuk pengawasan. Itu kan tidak setiap hari kita melakukan, harus masuk dinas. Jadi dalam forum-forum tertentu saja yang kita adakan di BPD. Ya sudah, terima kasih teman-teman sudah melihat. Kepada Pak Fatih juga terima kasih sudah melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum, saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Yohan selaku narasumber. Mohon maaf kalau saya banyak kurangnya, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.